Pernah nggak sih ngerasa konten yang Anda buat itu kayak hilang gitu aja di lautan internet? Udah capek-capek bikin postingan, yang respon sepi banget. Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Biar pesan Anda itu nggak cuma terkirim, tapi bener-bener nyampe ke orang yang tepat. Mungkin Anda udah nggak asing lagi kan sama perasaan ini. Rasanya kayak teriak di tengah pasar, tapi nggak ada yang denger. Waktu, tenaga, ide udah dicurahin semua buat bikin konten, tapi kok interaksinya gitu-gitu aja. Jadi, pertanyaan paling dasar yang harus kita jawab bareng-bareng, pesan kita ini sebenarnya nyasar kemana? Nah, ini dia nih biang keroknya. Komunikasi yang nggak punya arah jelas. Waktu kita nggak tahu kita lagi ngomong sama siapa, ya pesan kita jadi ngambang, nggak fokus. Inilah akar masalah kenapa kita sering ngerasa diabaikan di dunia online yang super berisik ini. Gini deh, ngirim pesan tanpa tahu siapa audiensnya itu ibarat manah tapi matanya ditutup. Ya, mungkin aja sesekali kena sasaran, tapi kan kebanyakan pasti meleset. Ini strategi yang ngandelin hoki, bukan skill, dan jelas boros waktu plus tenaga. Eits, tapi tenang aja, ada solusinya. Kunci buat mengubah komunikasi yang hampa tadi jadi sebuah percakapan yang seru adalah analisis audiens. Inilah jembatan penghubung antara pesan Anda dan orang-orang yang emang beneran nungguin konten Anda. Oke, jadi apa sih analisis audiens itu? Gampangnya, ini langkah pertama yang paling fundamental. Ini bukan soal asumsi atau tebak-tebakan, sama sekali bukan. Ini adalah proses yang sistematis, ngumpulin data beneran, biar kita bisa paham luar dalam siapa orang-orang yang mau kita ajak ngobrol. Terus, data apa aja sih yang kita kumpulin? Ada 3 lapisan penting nih. Pertama, demografi. Ini data dasarnya, kayak umur, jenis kelamin, lokasi mereka di mana. Kedua, psikografi. Nah, ini lebih dalam lagi. Ini soal kenapa mereka begitu. Apa sih yang penting buat mereka? Apa minat mereka? Ketiga, pola perilaku. Ini soal apa yang mereka lakuin di dunia online. Kapan mereka paling sering online, konten apa yang paling sering mereka lihat. Nah, kalau tiga-tiganya ini digabung, kita bakal dapat gambaran audiens yang utuh, yang manusiawi, bukan sekedar angka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Disinilah harta karun informasinya berada. Data dari media sosial. Jujur, ini sumber data yang paling gampang diakses buat mulai kenalan sama audiens Anda. Platform media sosial itu baik banget loh. Mereka ngasih kita data demografi dasar secara cuma-cuma. Anda bisa langsung lihat mayoritas pengikut Anda itu umurnya berapa, perbandingan cewek-ceweknya gimana, asalnya dari kota mana, dan ngomongnya pakai bahasa apa. Ini pondasi awal buat tahu siapa dan di mana audiens Anda. Sekarang, kita bahas interaksi. Ini bukan cuma soal like doang loh. Tiap aksi itu punya cerita. Komen, itu artinya mereka beneran nyimak. Share atau bagikan, wah itu artinya konten Anda dianggap keren banget sampai harus disebar ke teman-temannya. Dan save atau simpan, ini sinyal super kuat. Artinya konten Anda itu berguna banget sampai mereka mau simpen buat dibaca lagi nanti. Semuanya ini petunjuk penting. Nah ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya jangkauan atau reach sama impresi. Gampangnya gini deh. Reach itu ngitung berapa banyak orang yang lihat konten Anda. Satu orang dihitung satu. Kalau impresi, itu ngitung berapa kali konten Anda muncul di layar. Jadi satu orang bisa aja lihat konten Anda 3 kali. Berarti itu dihitung 1 reach dan 3 impresi. Keduanya penting, tapi reach nunjukin seberapa luas sih jangkauan pesan Anda. Selain itu, ada juga data-data lain yang nggak kalah penting. Misalnya, performa konten, buat tahu postingan mana sih yang paling nendang. Terus, pertumbuhan pengikut, biar kita tahu akun kita sehat atau enggak. Lalu lintas ke situs web, ini penting buat ngukur hasilnya. Dan yang paling sering dicari, jam aktif audiens, biar kita tahu kapan waktu terbaik buat posting. Semua ini ngebantu kita nyusun strategi yang lebih tajam. Oke, kita udah tahu data apa aja yang perlu dicari. Pertanyaan berikutnya, nyarinya di mana? Tenang, kita nggak perlu jadi detektif kok. Yuk kita intip alat-alat yang bisa ngebantu kita. Kabar baiknya, Anda nggak perlu nyari jauh-jauh atau keluar biaya dulu. Setiap platform media sosial besar, dari Facebook, Instagram, sampai TikTok, itu udah nyediain alat analisis bawaan yang canggih dan gratis. Semua data yang tadi kita bahas bisa Anda akses langsung dari sana. Gampang banget buat mulai. Nah, kalau Anda mau naik level dan analisisnya lebih dalam lagi, baru deh lirik alat dari pihak ketiga. Tools kayak Hootsuite atau Sprout Social itu kerennya bisa ngabungin data dari semua akun medsos Anda ke satu tempat, jadi bisa lihat gambaran besarnya. Sementara, Google Analytics itu wajib banget buat ngelacak perjalanan audiens dari media sosial sampai ke website Anda. Nah, ini dia puncaknya. Oke, data udah kekumpul, angka-angka udah di depan mata. Terus, diapain? Gimana cara kita nyulap semua ini jadi strategi komunikasi yang benar-benar ampuh?
Ini bagian yang paling seru, menerjemahkan data jadi aksi nyata. Prosesnya sebetulnya bisa disederhanain jadi 3 langkah simple. Pertama, kumpulin semua datanya. Kedua, analisis, cari polanya. Oh, ternyata konten video tutorial dapat save paling banyak. Atau, oh, ternyata audiens kita paling rame pas jam makan malam. Ketiga, ya udah langsung desain strateginya. Bikin video tutorial lebih banyak, jadwalin posting pas malam. Simple kan? Tapi ini semua berdasarkan bukti, bukan perasaan. Ujung-ujungnya tujuannya ya ini, data itu bikin Anda bisa mempersonalisasi pesan. Jadi Anda bukan lagi ngomong ke kerumunan orang tanpa nama, tapi Anda bisa ngobrol langsung ke mereka secara personal. Komunikasi jadi jauh lebih relevan, lebih nyambung, dan pastinya jauh lebih efektif. Jadi intinya begini, mengenal audiens Anda itu bukan sekedar tugas tambahan atau nice to have. Ini adalah keuntungan strategis yang paling fundamental. Inilah yang ngebedain antara komunikasi yang cuma lewat gitu aja sama komunikasi yang bener-bener ninggalin kesan, ngebangun hubungan, dan mencapai tujuan. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita ngobrolin semua ini, seberapa kenal Anda sama audiens Anda? Siapa mereka sebenarnya? Mungkin ini waktunya buat berhenti nebak-nebak dan mulai gali datanya buat nemuin jawabannya.